juang. Contoh misalkan ya dalam seperti yang kita hadapi sekarang, ketika umat Islam tidak memiliki rasa semangat bernegara, rasa semangat membela negaranya, akhirnya umat Islam apa? Hanya fokus kepada masalah sing sifatnya ritualitas. Nah, kondisi seperti ini mengakibatkan ya, sing nyaplok negara Indonesia bukan dari orang-orang yang ngerti agama, bahkan dari non-muslim dalam bidang politik ya. Itu orang muslim yang mestinya punya wirasa ilmu dari Rasulullah malah tidak mendapatkan tempat. Dari bidang ekonomi bagaimana saya ini malah Cina-Cina itu sing masalah. Terus dalam bidang teknologi, terus dalam bidang pertanian dan sebagainya, itu yang nyaplok bukan orang kita. Nah ini bukan berarti kita akhirnya itu bukan tanggung jawab saya, karena itu saya penting mau Islam ngurus agama toh. Keliru. Itu ya tanggung jawab Islam. Dan itu tanggung jawabnya orang yang ngerti, yang utamanya orang santri, yang pesantren. Makanya orang pesantren harus punya jiwa tanggung jawab terhadap negaranya, terhadap bangsanya. Oleh karenanya dalam segala urusan bidang sing itu memperkuat negara, umat Islam harus punya rasa ikut andil. Selain apa yang sudah dilakukan dalam bidang keagamaan, agama itu penting nomor 1, tapi selain agama juga harus ada yang diperhatikan, yaitu urusan tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Yang sangat disayangkan kan zaman sekarang semua yang dipikir itu sepenting wis cukup ritualitas keagamaan jauh sana dan sebagainya ya, tanpa memikirkan bagaimana kita bisa membangun negara ini bisa bersaing kalau HTI atau RDI dalam bidang DI gerakan kemasyarakatan ini. Itu tanggung jawab pesantren nanti dari itu. Coba kalau misalkan alumni Reboyo 500 setiap tahun, sing dadi kiai pirang persen paling, sing gak dadi kiai nanti tanggung jawabnya kemana? Seakan-akan nggak punya tanggung jawab, ya seperti aku di anak bucu beda sebenarnya. Nah itu yang salah. Tanggung jawabnya ya gede banget. Itu dialokasikan ke bidang-bidang untuk memperkuat bangsa ini. Itu yang mudah-mudahan dari kita, dari Mustafa, dari teman-teman ini kita bisa menggugah teman-teman yang lainnya nanti. Insya Allah ini diridhoi oleh Allah SWT dan para ulama soleh. Kedepannya mudah-mudahan mari kita bersama-sama gotong royong membangun kebersamaan, persatuan, kesadaran. Kita ini melakukan kecerobohan sebenarnya. Kalau alamatnya orang Islam yang ceroboh apabila umat Islam tergantung kepada selainnya, itu alamat orang Islam. Makanya wong Indonesia terutama nih ya, karena kita di Indonesia, wong Islam banyak yang jadi buruhnya orang kafir, banyak jadi PKI, itu kesalahan kecerobohan dari umat Islam sendiri. Kita mayoritas, tapi mengapa kita perannya kalah dengan yang minoritas? Itu karena kecerobohan kita sendiri. Itu sebagaimana penafsiran mengapa arti Islam rahmatan lil alamin. Iku maknanya yoga sesempit sing penting Islam itu pelajari, tapi ya Islam rahmatan lil alamin itu semua bidang Islam itu ngatur. Karena Islam gelem tandang orang. Nah, selama ini kita tandangi semua itu. Ya setidaknya itu ya langkah awal, langkah kecil yang masih bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan pintu terbuka bagi kita nanti di acara ini, membuka akses penting ya, kita bisa semakin luas gerakannya, semakin besar langkah kita untuk mencapainya dengan ilmu yang sudah dibekali dari pesantren dan proyek itu benar-benar akhirnya sangat bermanfaat bagi masyarakat.